Oke, kawan-kawan, selamat datang kembali di channel gilabula.id. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang tim nasional Indonesia, di mana akan berlaga di ajang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026, di mana Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Jadwal timnas Indonesia itu pada 27 Juli melawan Kamboja, kemudian 31 Juli melawan Timor Leste, 3 Agustus melawan Vietnam, dan 7 Agustus melawan Singapura. Dan ini adalah ada 50 pemain wider atau memang cukup gemuk ya. Skuad yang dipanggil ada 50 pemain. Yang pertama ada Cahya Supriyadi, kemudian Nadia Argawinata, Muhammad Riyandi, dan satu nama baru yaitu Teja Pakualam. Dan kita akan menunggu apakah Teja Pakualam masuk dalam skuad timnas Indonesia kali ini, karena ketika penampilannya bersama Persib Bandung cukup gemilang membawa Persib Bandung juara Liga Indonesia. Kemudian ada Justin Hubner, Brian Fatari, Doni Tri Pamungkas, Matthew Baker, dan Muhammad Ferrari. Kemudian ada Rizky Ridho. Cuman yang kita masih tunggu penampilannya adalah Muhammad Ferrari, karena Muhammad Ferrari ini masih belum memberikan kontribusi yang begitu kuat di timnas Indonesia, walaupun secara pengalaman di timnas Indonesia sudah cukup banyak, tapi secara permainan mungkin kita masih belum melihat pola permainan yang benar-benar kuat dari Muhammad Ferrari. Oke, kemudian ada Rizky Ridho, Dasade Ramdhani, Sambi Walsh, Shane Patinama, Wahyu Prasetyo, Yakub Sayuri, dan Yancu Sayuri. Dan di mana Rizky Ridho ini adalah pemain yang cukup konsisten dari pertama zamannya Coach Shin Taeyong hingga saat ini ke zamannya Coach John Herdman, itu sangat stabil sekali permainannya. Sempat turun sedikit tapi hingga saat ini kembali berhasil menaikkan kembali performanya sehingga kembali menjadi andalan juga di back Indonesia. Kemudian ada Sadil. Sadil ini juga kita masih tunggu kontribusinya di timnas karena beberapa waktu yang diberikan oleh Coach John Herdman masih belum bisa bermain dengan baik ya di timnas Indonesia ini menurut analisis dari tim gilabula.id. Kemudian ada Sandy Walsh. Sandy Walsh yang sebelumnya bermain di luar sekarang akan menjadi bagian dari skuad Persib Bandung. Dan kita juga akan menunggu apakah Sandy Walsh bisa bermain baik untuk Persib Bandung di Liga Indonesia, karena secara vibes juga pasti berbeda Liga Eropa dan Liga Indonesia atau Liga luar dan Liga Indonesia. Kemudian ada Shane Patinama. Shane Patinama ini merupakan sekarang bermain di Persija Jakarta juga. Kemudian ada Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo ini sudah juga pemain yang sering ada di timnas Indonesia. Ada Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Dion Marks. Nah ini juga, dan ternyata cukup banyak pemain Persib Bandung juga yang dipanggil ke timnas Indonesia, kawan-kawan. Kalau Yan Sayuri bersaudara ini sudah pasti permainan mereka juga kita tunggu kembalinya performa mereka di timnas Indonesia. Ada Dion Marks ini juga pemain muda yang bermain untuk Persib Bandung, dipanggil untuk TC. Namun kita tunggu apakah masuk dalam squad atau tidak. Kemudian ada Fajar Fatur Rahman, ada Hoki Caraka, Kakang Rodianto, Komang Teguh. Oke, Fajar Fatur Rahman termasuk pemain yang sukses membawa Indonesia menjuarai banyak kejuaraan di ASEAN. Mungkin saat ini harapannya bisa membawa juga timnas senior untuk menjuarai ajang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 kali ini. Kemudian ada Hoki Caraka. Ini salah satu pemain striker sebetulnya yang memiliki talenta yang cukup bagus. Dia memiliki potensi yang cukup bagus dari cara dia berlari, membawa bola, dan shooting itu cukup bagus. Namun kita masih menunggu apakah Hoki Caraka bisa memunculkan benar-benar apa yang dia miliki secara full untuk timnas Indonesia, bahkan untuk dirinya sendiri menjadi pemain terbaik di Liga Indonesia ataupun di timnas Indonesia. Jadi kita masih menunggu. Sebetulnya secara analisis kita bisa melihat Hoki Caraka ini memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Kemudian ada Kakang Rodianto. Kakang Rodianto ini juga andalan back Persib Bandung. Namun kita masih menunggu kemampuannya untuk ditingkatkan lagi di level Asia tentunya. Bermainnya karena permainan klub timnas ASEAN dan Asia itu pasti levelnya berbeda walaupun pengalamannya cukup bagus di Persib Bandung. Namun ketika di timnas kita lihat ada beberapa kali yang kurang bagus sehingga Kakang Rodianto masih belum menjadi pilihan utama. Kemudian ada Komang Teguh. Komang Teguh ini salah satu pemain back yang cukup unik karena dalam momen-momen krusial menghadapi tim-tim besar dia bisa membantu memecah kebuntuan dengan sundulan mematikan. Kemudian ada tim Gay Pants, ada Pratama Arhan, dan Pratama Arhan kembali dipanggil yang kini bergabung dengan Persija Jakarta. Ada Jordi Amat. Kita juga masih menunggu apakah Jordi Amat bisa membalikan performa terbaiknya untuk timnas Indonesia. Kemudian ada Mark Locke. Mark Locke juga merupakan pemain senior baik di Persib Bandung ataupun di timnas Indonesia.
Dan kita masih tunggu apakah bisa mengembalikan performanya untuk timnas Indonesia. Ada Raihan Hanan, ini pemain yang sebetulnya bisa dibilang super sub sebetulnya, karena dia memiliki potensi yang dibutuhkan ketika Indonesia mengalami kebuntuan dan dengan speed dan akselerasinya luar biasa sekali. Kemudian ada Profesor Tom Hai, dan ini adalah motor serangan Persib Bandung yang sekarang kembali dipanggil untuk tesnya bersama Coach John Hedman. Kita harap bahwa bisa kembali menaikkan performanya untuk timnas Indonesia. Ada Marcelino Ferdinand, sang anak hilang, kita sebut begitu karena cukup lama dia absen di timnas, dan kali ini ada kesempatan kembali dipanggil John Hedman, walaupun sebelumnya juga sempat dipanggil ya, tapi yang kita tunggu sebetulnya adalah kembalinya performa Marcelino, karena ketika sama-sama kita tahu bahwa bermain di luar Indonesia, jam terbangnya masih sangat kurang sekali, karena bukan label masalah Liga Indonesia atau Liga Eropa, yang dibutuhkan pemain bola adalah jam terbang. Tapi dengan harapan bahwa ketika bermain di level yang liga yang lebih tinggi juga jam terbangnya jauh lebih tinggi, itu akan jauh lebih baik lagi untuk pemain. Oke, kemudian ada Adam Alis. Adam Alis ini adalah pemain yang sebetulnya unik juga. Di momen-momen tertentu yang di luar dugaan bisa membantu Persib Bandung memenangkan pertandingan terutama di kancah ASEAN atau Asia. Dan kita harapkan juga Adam Alis bisa memberikan performa yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ada Arkan Fikri. Arkan Fikri ini sebetulnya gelandang yang cukup bagus, namun sepertinya akan cukup sulit untuk bersaing dengan gelandang-gelandang lainnya di tengah. Ada Egy Maulana Fikri, kalau dulu disebutnya dengan Egy Kelok 9 atau Egy Messi, dan harapannya Egy bisa kembali dengan performa terbaiknya, karena sebetulnya untuk performa terbaik Egy ini kan nanti akan ditopang dengan Yakob Sayuri, misalkan Ivan Jenner di tengah, dari Ricky Kambuaya, saya yakin mungkin Egy bisa kembali ke performa terbaiknya. Ada Ivan Jenner, ini yang kita sebut dulu adalah Iniesta-nya Indonesia, karena dia punya keeping ball, kemudian passing yang luar biasa, dan scanning lapangan yang luar biasa bagus sekali. Kemudian ada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya ini pemain yang akselerasinya kuat, performanya oke, namun kita harapkan bisa jauh lebih tenang lagi dalam bermain sepak bola, karena ketika dia bermain di tengah dengan tenang dan percaya dirinya meningkat, skill dan akselerasinya sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kemudian ada Tony Firmansyah. Tony Firmansyah ini juga untuk dipanggil di ASEAN Championship Hyundai Cup kali ini juga cukup bagus karena akselerasinya cukup terjaga, namun kita yang butuhkan bukan hanya pelari cepat, bukan hanya kuat, tapi juga intelijensia yang jauh lebih bagus lagi di timnas Indonesia. Victor Detan, oke, ini pemain yang sebetulnya juga pemain muda Indonesia dengan talenta yang bisa dioptimalkan lagi potensinya oleh Coach John Hedman. Kemudian ada Witan Sulaiman, ini pemain yang senior sekali, senior di timnas Indonesia juga, diharapkan bisa mengembalikan performanya. Kalau dulu kan Witan ini menjadi salah satu ujung tombaknya Sintayong, dan kita harapkan juga Witan bisa kembali dengan performa terbaik. Ada Kadek Agung, ini juga pemain yang bagus. Kemudian ada Eliano Rangers. Nah ini dia. Eliano ini memang dari pertama dipanggil ke timnas Indonesia, secara posisi memang masih belum stabil juga, kadang menjadi pemain kunci ataupun pemain cadangan. Namun kita harapkan bahwa setiap pemain yang dipanggil timnas Indonesia bisa memberikan performa terbaik mereka. Kemudian ada Jens Raivan, ini dia, sebetulnya ini juga salah satu talenta muda Indonesia yang baik, di mana dia bermain seperti Ruud van Nistelrooy sebetulnya kalau di MU ya. Jadi sebetulnya dia terlihat sekali bagus dalam keeping ball, penyelesaian akhir dan lain-lain, namun memang di usia yang muda kali ini perlu sentuhan dari sang pelatih yang bisa membangkitkan potensi yang dia punya. Kemudian ada Mauro Zylstra. Mauro Zylstra juga sama, ini pemain muda yang perlu ditingkatkan lagi. Michael Becker ini juga salah satu pemain yang cukup bagus. Kemudian ada Eka Pratama Rizky, ini juga salah satu pemain yang cukup bagus juga, yang kita tunggu. Pokoknya kita tunggu performa mereka di timnas Indonesia kali ini. Ada Arkan Kakak. Oke. Arkan Kakak ini dengan postur yang ideal, sangat ideal, tinggi, tidak terlalu kekar, dan ideal sekali. Shootingnya, akselerasinya, penempatan posisinya sebetulnya lengkap sekali. Kita tunggu seperti apa John Hedman memoles dia. Oke. Kemudian ada Arkan Kakak. Kalau Arkan Kakak ini seperti kalau tadi Arkan Kakak ya, sorry ya.
Kemudian ada Excel. Ini yang sempat saya bahas dengan salah satu rekan saya pada saat itu di Jakarta juga. Excel Runtukahu. Dia adalah striker Persija Jakarta yang talentanya sebetulnya bagus sekali. Dari postur tubuh, kemudian dia duelnya berani sekali, tapi pergerakannya tidak seruduk-seruduk. Penempatannya selalu bagus. Dia bisa menempatkan posisi kapan harus, timingnya tuh bagus sekali. Dan body balance-nya, kemudian shooting-nya, akurasinya sudah terlihat, namun tetap kita serahkan kepada John Herdman untuk bisa memoles potensi Excel Runtukahu. Kemudian ada Rafael Strike. Dia adalah pemain bagus juga sebetulnya. Ini hampir sama tipenya seperti James Raven. Namun kita tunggu kembali. Ini banyak sekali pilihan di lini depan. Kita percayakan kepada Coach John Herdman. Oke, kemudian ada Rahmat Arjuna. Ini juga cukup bagus pemain. Oke, tapi di sini ada nama Ramadan Sananta yang kembali dipanggil Coach John Herdman. Namun kita harapkan bahwa Coach John Herdman juga bisa melihat bahwa kita lihat karena Ramadan Sananta di beberapa pertandingan secara body balance sangat buruk sekali. Larinya cukup cepat, namun kita tidak hanya memerlukan pemain yang bisa berlari, tapi juga bisa mencetak gol, penempatan posisi, body balance, dan segalanya lengkap. Itu yang dibutuhkan timnas Indonesia. Jadi jangan setengah-setengah memilih striker timnas Indonesia. Ada Taufik Rustam, ada Ragnar Oratmangun, the maestro of turning. Jadi turning skill-nya bagus sekali dan ini kita harapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di ajang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Kemudian ada Beckham Putra, ini juga salah satu pemain yang cukup bagus di lini tengah. Namun untuk di label timnas kita masih menunggu Beckham bisa kembali meningkatkan rasa percaya dirinya, bermain dengan lebih santai, memberikan kemampuannya sepenuh hati agar bisa bersaing dengan pemain lainnya. Jadi dari 50 nama pemain ini sebetulnya jika nanti yang dipilih itu pasti tidak akan 50 pemain dan saya kira sudah cukup untuk bisa bersaing di ajang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Oke, kawan-kawan. Harapan kita bahwa Indonesia bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik lagi di bawah asuhan Coach John Herdman karena pada ajang kali ini spesial sekali. Indonesia ini sebetulnya dilengkapi dengan pemain-pemain diaspora yang biasanya ketika bermain di ajang ASEAN Cup tidak bisa bermain karena ada beberapa yang sudah masuk Liga Indonesia sehingga mereka bisa dipanggil untuk di ajang ASEAN Cup. Dan harapan kita berarti nggak hanya uji-uji coba ya, tapi juga targetnya insya Allah mungkin bisa menjuarai ASEAN Cup Championship Hyundai Cup 2026. Oke, kawan-kawan jangan lupa share, like, and subscribe channel Gila Belajar ID.